Pemirsa, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi sampai awal Maret. Warga diminta untuk waspada adanya cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi sampai awal Maret 2021 mendatang. Intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek pada periode puncak musim hujan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG meminta kepada warga untuk waspada karena sepekan ke depan Jabodetabek akan diguyur hujan ringan hingga sedang. Kita melihat ada perakhiran curah hujan untuk Jabodetabek ya. Kita lihat bahwa tanggal 19 kemarin itu tinggi, kemudian 19 ke 20 ini menurun, nah kemudian 21 meningkat, kemudian 21, 22 ini akan menurun kembali hingga 22, 23. Namun di 23 sampai 25 itu terjadi peningkatan nanti. Yang saya sampaikan peningkatan ini di 23 sampai 25 Februari itu terjadi peningkatan curah hujannya ada sampai lebat ya. Kemudian kalau untuk yang pada hari ini tanggal 20 sampai 21 itu hanya sekitar tertingginya adalah posisi sedang. Namun di beberapa daerah di sisi barat Tangerang maupun di timur ataupun selatan itu terjadi curah hujan yang tingkat lebat. Banjir di Jabodetabek yang terjadi sejak kemarin akibat curah hujan ekstrim selama 24 jam yang terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan sejumlah wilayah yang biasanya tidak banjir akhirnya terendam, seperti di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menyebut sejumlah pencegahan dan persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi banjir Jakarta, di antaranya menyediakan pompa-pompa. Ada 3 sumber air dari hujan lokal, dari hulu, dari banjir bandang, dari rob ya. Kemudian kedua, geografis Jakarta juga kita tahu berada pada di dataran rendah dan tanah turun terus di DKI Jakarta setiap tahun. Kemudian yang kedua, dalam rangka pencegahan, penanganan dan pengendalian banjir kita melakukan berbagai program. Mulai dari program normalisasi kali yang didukung oleh pemerintah pusat melalui PUPR, kemudian kami sendiri membuat program naturalisasi, kemudian juga program-program lain seperti penyiapan pompa stasioner jumlahnya 487 unit, pompa mobile 175 dan pompa underpass kami siapkan sebanyak 67. Tidak kurang dari 729 pompa yang kami siapkan standby dan terus bekerja selama 24 jam. Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya di awal tahun memang kerap terjadi, meski berbagai antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah. Kali ini peringatan tidak hanya bagi warga yang berada di kawasan rawan banjir, namun bagi warga yang sebelumnya tidak pernah merasakan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini tanggul jebol di perumahan Cahaya Kemang Permai, Bekasi, Jawa Barat belum diperbaiki. Sementara itu banjir berangsur surut dan warga mulai bersih-bersih. Banjir di perumahan Cahaya Kemang Permai, Bekasi, Jawa Barat berangsur surut. Warga berjibaku membersihkan sisa lumpur di rumah mereka. Warga pun pasrah sebagian barang-barang mereka rusak akibat diterjang banjir. Pertama kan ini jebol, nah terus ditutup, tadinya akses jalan ditutup, akhirnya jebol yang lama, memang udah nggak kuat kali ya, rapuk. Jadi sekarang lagi bersih-bersih ya Pak? Iya. Di rumah semana Pak? Rumah kalau nggak salah semalamnya itu sepinggang itu sekitar 1 meter lebih. Sementara itu sejumlah ruas jalan di perumahan ini rusak. Tanggul Kali Cakung yang jebol pun belum diperbaiki. Tanggul ini jebol saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Warga berharap tanggul segera diperbaiki. Warga khawatir banjir kembali melanda permukiman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Meluapnya Kali Citarum membuat sejumlah wilayah di Karawang masih terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total.
Intensitas hujan yang masih tinggi membuat Kali Citarum meluap. Akibatnya sejumlah wilayah di Karawang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Salah satunya di Kampung Janebin, di mana ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 1 meter lebih. Akibatnya banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Dalam udah berapa ketinggiannya? Ya paling adalah semeter mas. Semeter. Ini warga ngungsi semua udah? Udah ngungsi. Sudah ngungsi semua. Ini airnya selain hujan deras apa sih penyebabnya? Ya cepat naiknya. Luapan air apa ini? Luapan air Citarum. Air Citarum. Udah berapa hari? Ada berarti 2 hari sama ini. Udah 2 hari. Iya. Warga Ngungsi ya penuh sih. Barang-barang gimana di rumah? Ya saya udah ini semua udah hanyut semua. Udah. Sementara warga yang rumahnya tak jauh dari Citarum terpaksa mengungsi ke pinggir jalan karena minimnya posko darurat. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena tanggul Kali Citarum sepanjang 50 meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Ketinggian air di pemukiman warga mencapai ketinggian 3 meter. Kondisi terkini jebolnya tanggul Citarum, Kampung Babakan, Banten, tanggal 21 Februari, jam 6 pagi. Izin melaporkan. 03, minta bantuannya Pak, tim Basarnas, tim SAR. Tolong kami Pak, kami terjebak banjir di depan lokasi jebolnya tanggul Pak, depan pisang Pak, tolong. Jebolnya tanggul Kali Citarum yang berada di Kampung Babakan, Banten, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat ratusan rumah warga di 3 desa terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Ribuan warga yang panik melihat air di dalam rumahnya semakin tinggi langsung meninggalkan rumah mereka dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Sementara barang-barang berharga tidak bisa diselamatkan. Sementara itu banyak warga korban banjir yang membawa balita karena rumahnya sudah terendam. Mereka memilih mengungsi untuk menyelamatkan keluarganya. Enggak, ini berapa desa keluar semua air warga? Keluar semua warga. Karena memang tanggul. Separuh ada di tanggul. Air makin naik gitu ya? Iya, separuh ada di tanggul pasti mengungsi. Warga berharap pemerintah daerah secepatnya mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir karena masih banyak yang terjebak banjir belum dievakuasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir mengakibatkan perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Senen keluar kota atau sebaliknya dibatalkan. Pembatalan perjalanan akibat rel kereta api yang melewati Gedung Gede, Lemah Abang terendam banjir. Rel kereta api antara Gedung Gede, Lemah Abang, kilometer 55+100 sampai dengan kilometer 54+500, terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter di atas koprel. Sehingga untuk sementara waktu lokasi ini belum dapat dilalui. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalur rel ini merupakan dampak dari meningkatnya debit aluran Sungai Cibeet dan Citarum. Akibatnya seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Senen dibatalkan. Ya, dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi sejak dini hari pagi tadi menyebabkan sejumlah ruas jalur rel di area Daob 1 Jakarta terendam banjir dan belum dapat dilalui untuk perjalanan kereta api jarak jauh, tepatnya pada KM 55 sampai dengan KM 54 antara stasiun Lemah Abang sampai dengan stasiun Gedung Gede. Dan PT KAI Daob 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA dampak dari jalur rel yang terendam banjir tersebut, dan seluruh tim prasarana saat ini sedang melakukan proses percepatan perbaikan dari jalur rel yang terdampak banjir sambil menunggu untuk debit air dari Citarum dan juga Sungai Cibeet dapat segera normal kembali. Di Subang, Jawa Barat, korban banjir meminta sumbangan di jalur Pantura yang padat kendaraan. Tak hanya sendiri, sebagian ibu turut membawa anak-anak mereka ke jalanan untuk meminta-minta. Berkurangnya bantuan untuk hidup sehari-hari setelah banjir surut menjadi alasan warga korban banjir mengemis. Ya, sembako kan ada yang dapat, ada yang enggak. Kemarin aja kan banyak sembako, saya nggak sempat beli apa-apa, jadi uang jajan butuh kan. Sekarang mah udah jarang lagi ngasih nasi, jadi saya harus beli nasi sehari itu 50.000 ke warung tuh, jadi 2 kali makan tuh udah 100.000 Pak. Buat kebutuhan aja, soalnya kan pada rumahnya ada hancur, kasur udah pada habis. Nggak kasihan sama anaknya, Bu? Mau gimana lagi, Pak? Suami nggak usaha.
Sejumlah orang lanjut usia dievakuasi dari banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya kakek Ahmad usia 75 tahun yang dievakuasi petugas dalam kondisi sakit. Petugas menembus banjir di gang sempit untuk membawa kakek Ahmad ke posko pengungsian. Banjir di wilayah ini mencapai setengah meter lebih hingga merendam harta benda dan rumah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua penculik bocah di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus polisi. Ini sore segera kembali dengan informasi selengkapnya.